Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kesempatan yang berbahagia ini kami hendak membaca bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kami memohon pertolongan-Mu, memohon hikmat, memohon urapan-Mu. Supaya kami dapat mengerti firman yang kami baca. Dan kami senantiasa ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan firman ini di setiap langkah hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil, di mana saja saudara berada, dari bacaan firman Tuhan tadi, terambil tema untuk direnungkan, pembaharuan budi. Saudara, dalam banyak hal kita tidak dapat memungkiri bahwa kita bukan hanya berlaku baik dan adil pada sesama, namun juga kadang kita melakukan hal-hal buruk tanpa merasa bersalah sama sekali. Itu pertanda kita sementara berproses dalam pembentukan jati diri sebagai insan manusia yang berakal budi dan yang memahami bahwa hidup memiliki banyak pilihan. Sebagai orang percaya, kita diarahkan dan dibimbing untuk memperhatikan hal-hal baik yang mestinya kita lakukan sebagai respons terhadap pengakuan iman kepada Kristus Yesus. Hanya saja masalah atau persoalan hidup membuat kita sering mengalami dilema untuk memastikan pendirian kita. Misalnya, tetap hidup dalam iman kepada Kristus Yesus atau menyeleweng karena situasi yang tidak menguntungkan. Untuk itu, Paulus memberi nasihat yang tegas kepada jemaat di Roma, namun juga kepada kita sekalian. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, Paulus mau mengajarkan kepada jemaat untuk tidak pelin-pelan ketika mengaku percaya kepada Kristus Yesus. Jemaat harus memahami bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti tidak menjadi serupa dengan dunia yang kebanyakan membawa manusia pada kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Ciri khas dari pengikut Kristus haruslah tampak dengan jelas melalui kata-kata dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, sejalan dengan kehendak Allah dan pengajaran Yesus Kristus yang telah membentuk akal budi. Jati diri dengan akal budi ini haruslah diperjuangkan dan dipertahankan dengan baik, sehingga membentuk sebuah kepribadian yang baik pula.
Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nasihat Paulus ini perlu diingat ketika kita melakukan aktivitas hidup tiap-tiap hari. Mestilah kita tunjukkan bahwa kehidupan yang berproses dalam banyak masalah dan persoalan telah membawa kita untuk menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Kita perlu juga menegaskan dalam hati bahwa Allah turut bekerja dalam pembaharuan budi kita. Ialah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menentukan pilihan dan bertindak yang benar. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan semua yang telah kita terima dan jalani dalam hidup ini. Berjalanlah terus dengan menatap ke depan dan berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus-menerus membarui hidup dan komitmen kita di dalam Dia. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh ada dalam perenungan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa dalam kehidupan ini kadang kami ada di persimpangan jalan dan kami harus menentukan pilihan, mengikuti apa yang Tuhan mau atau mengikuti keinginan dunia. Tolong kami Tuhan agar tetap senantiasa berharap, berserah, dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup ini. Baik ketika kami ada dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah sekalipun. Kami senantiasa ada, berserah dan bermohon hanya kepada Tuhan. Dan biarlah dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, kami mampu, kami sanggup untuk melewati segala persoalan, segala rintangan yang kami alami. Dan pada akhirnya kami boleh senantiasa mengungkapkan syukur atas segala hal yang boleh kami alami bersama-Mu Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan beri. Mari sertai, lindungi, dan berkati kami. Berkati setiap usaha yang kami lakukan. Berkati saudara-saudara yang sementara berbaring karena sakit, entah di rumah mereka atau di rumah sakit. Biarlah lawatan Tuhan, jamahan-Mu, memberikan mereka pemulihan dan kesembuhan mereka alami. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan atas karya Tuhan yang besar, yang nyata bagi umat. Kepada saudara-saudara kami yang berbeban berat, mereka yang ada dalam prahara rumah tangga, dalam beban gumul, kami datang mohon Tuhan, kiranya Engkau sentuh mereka, memberikan kepada mereka ketenangan, memberi kepada mereka jalan keluar, sehingga dalam masa penantian, masa raya Advent yang sementara kami jalani, semakin banyak kami berupaya untuk terlepas, terbebas dari segala tekanan penderitaan, dari segala pergumulan yang kami alami. Dan biarlah bersama Tuhan kami dapat mampu untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur kepada-Mu Yesus Tuhan kami. Inilah harap dan doa kami. Peliharalah kami Tuhan di sepanjang langkah hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan buat bagi hidup tiap-tiap hari. Amin. Pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada, demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa mengikut sertakan Tuhan dan senantiasa berserah hanya kepada Tuhan ketika kita ada dalam tekanan atau penderitaan. Biarlah dengan pertolongannya kita mampu melewati segala persoalan yang sementara kita hadapi.
Tuhan senantiasa menolong kita. Shalom.